Saya Pendeta Johan Manampiring, anak keempat dari keluarga Manampiring Moninca. Saya dilahirkan dari tengah keluarga Kristen 64 tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 25 Januari tahun 1948 jam 9 pagi, kata mama. Jadi sekarang ini sudah 64 tahun. Saya menikah dengan pendeta Mike Singal, dan kami memiliki seorang anak bernama Victor John Manampiring. Dan Victor John Manampiring menikah dengan Agnes Tetiana Budiman, memiliki 2 anak. Jadi cucu saya sudah 2. Satu Kenneth Kevin Manampiring, yang kedua Kinan Manampiring. Inilah keluarga saya. Jadi keluarga kecil sebenarnya, tapi menikmati anugerah Tuhan. Dan kami tinggal di Winangun. Kiprah kami selalu melihat bagaimana pelayanan-pelayanan ke depan. Istri saya melayani di Gemim Kristus Manado. Lama dia menjadi gembala sidang sana dari tahun 2000 sampai 2010. Tapi sebelum itu dia sudah menjadi pelayan juga di Gereja Kristus ya, tahun 98 bersama-sama dengan saya. Kami masuk tahun 98 sampai hari ini masih tetap setia di Gemim Kristus Manado. Dan saya masih membantu, sekalipun sudah pensiun dari Sinode Gemim, tetapi saya masih membantu pelayanan khusus di Gemim Kristus lewat Radio Sumber Kasih untuk mengisi acara Gospel Spirit setiap hari Sabtu dan setiap hari Senin. Bahkan juga ada pelayanan konseling untuk hal-hal yang umum di setiap Selasa malam. Pelayanan saya, ya puji Tuhan, Tuhan memberikan begitu luas. Mulai dari menjalani pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara dulu, tahun 71 sampai 76. Kemudian saya mengikuti lanjutan pendidikan di UKIT tahun 86 sampai 88 untuk mengambil sarjana teologi UKIT. Kemudian saya mengambil juga pendidikan di UKIT tahun 82 sarjana muda psikologi, dan tahun 92 saya dapat doktoratus psikologi. Kemudian juga saya pernah mengikuti berbagai training, antara lain mengikuti latihan kepemimpinan Kristen dari Peter Richard, seorang ahli penata layanan Amerika Serikat. Dan juga saya pernah mengikuti latihan kepemimpinan Kristen dari John Haggai, dari Haggai Institute, dan juga beberapa seminar-seminar lainnya untuk kepemimpinan Kristen, baik di tingkat nasional, tingkat internasional, maupun tingkat daerah. Saya sering menjadi pembicara di berbagai seminar, baik dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan juga saya sering melayani di berbagai gereja, apalagi ketika saya diangkat menjadi ketua Badan Musyawarah Antar Gereja. Dan sudah lebih 10 tahun saya di ketua Badan Musyawarah Antar Gereja. Saya diundang oleh berbagai denominasi untuk menjadi pembicara. Juga saya pernah menjabat sebagai sekretaris Badan Kerjasama Antar Umat Beragama 6 tahun lebih. Dan saya bergaul dengan saudara-saudara yang beragama Islam maupun Hindu, Buddha, agama Katolik, Kristen maupun Konghucu. Dan kami punya relasi yang sangat akrab, yang sangat baik,
membangun kerukunan di daerah Kota Manado khususnya dan Sulawesi Utara. Kemudian juga saya sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai daerah, baik di Sulawesi Utara maupun di Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi Selatan, dan juga beberapa kali melayani di Jakarta dan beberapa tempat yang lain. Semua ini saya akui cuma karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani, maka kita layani itu dengan sebaik mungkin. Sebab saya percaya jabatan maupun pelayanan adalah anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan, maka saya juga mengajak kepada semua komponen masyarakat, apapun jabatan yang kau dapat, lihat itu bukan milik, tapi itu adalah sarana untuk pelayanan. Melayani masyarakat, melayani gereja, melayani di bidang pemerintahan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Saya sebelum masuk pendidikan teologi, memang saya sudah memberi diri dalam pelayanan-pelayanan dalam kepemudaan gereja, bahkan dalam beberapa kegiatan masyarakat. Setelah saya tamat dari pendidikan teologi, saya melayani di Pematang Siantar, baik Gereja Kristen Kalam Kudus maupun Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan di Gereja Kristen Kalam Kudus saya menjabat sebagai sekretaris jemaat, sekaligus juga sekretaris yayasan persekolahan Kristen Kalam Kudus. Kemudian saya pindah ke Manado, saya melayani di Gereja Kristus Gemim Manado dari tahun 78 sampai tahun 93. Saya berada di Gemim Kristus dan saya melayani juga sampai di sekolah. Di Gemim Kristus saya diangkat menjadi pembantu ketua jemaat untuk bidang pelayanan, dan kemudian di sekolah saya menjabat sebagai wakil kepala SMA Kristen Ebenezer bidang kesiswaan. Selain itu saya menangani guru agama dan guru bimbingan konseling. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ebenezer saya juga mengajar di situ, sekaligus saya pegang sebagai ketua 3 bidang kesiswaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer. Dan saya menjabat juga sebagai sekretaris untuk dosen perguruan tinggi swasta bidang kemahasiswaan untuk Provinsi Sulawesi Utara dari Kopertis. Saya pegang sekretaris itu. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam pelayanan-pelayanan gereja maupun juga dalam pelayanan-pelayanan pendidikan. Selain itu juga saya menjabat sebagai sekretaris komisi pelayanan sinode, PI Sinode. Kemudian saya menjabat sekretaris Departemen Misi Sinode, sekitar tahun 95 sampai 2000 saya pegang. Kemudian juga pelayanan-pelayanan dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, saya aktif di sana. Dan antar denominasi saya sering layani, dan juga kelompok-kelompok gereja dari pemuda dan berbagai elemen masyarakat. Apalagi ketika masa reformasi, saya sering diundang untuk membicarakan tentang KKN ditinjau dari iman Kristen. Itu dari segala lapisan, itu baik di perguruan tinggi maupun di gereja, LSM banyak mengundang saya untuk membicarakan hal itu. Karena pada saat itu urgen sekali pertentangan terjadi. Sebab itu ketika saya dimintakan untuk memberikan ceramah-ceramah, tujuan saya selalu bagaimana kita menemukan solusi untuk menciptakan kerukunan, kedamaian. Dan saya bersyukur kepada Tuhan selama kiprah saya di baik pemerintahan untuk BKS Ahua, Bamak
maupun di berbagai elemen masyarakat dan gereja, selalu Tuhan memberikan kemampuan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan penting bagaimana kita menjaga kerukunan, memelihara kerukunan. Sehingga ketika saya berpegang jabatan sekretaris Badan Kerjasama Antarumat Beragama, saya sering menerima tamu-tamu baik DPR pusat dan Departemen Agama Pusat, pemerintah pusat yang datang berkunjung ke daerah ini, dengan juga berbagai DPR dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi di berbagai tempat di Indonesia ini. Seringkali saya mesti menjelaskan pada mereka bagaimana kerukunan terjadi. Bahkan gereja saya di Gebim Sebaot Wanea adalah tempat di mana segala elemen pemerintah, DPR maupun masyarakat yang mau belajar kerukunan di daerah ini datang di gereja saya untuk melihat, karena di gereja saya Gebim Sebaot Wanea berdiri gereja dan masjid satu halaman, satu kintal, dan kami hidup rukun dan damai. Itulah sebabnya gereja saya sering menjadi objek tempat penelitian dari pusat maupun dari berbagai provinsi dan daerah mau belajar kerukunan. Dan itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan karena hidup ini adalah anugerah. Saya memiliki prinsip hidup bahwa hidup ini cuma satu kali di dalam dunia. Dan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini ada gemah di akhirat nanti. Nah, karena memikirkan bahwa hidup ini bukan percuma datang ke dalam dunia, maka saya selalu berupaya bagaimana untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Sebab itu di lingkungan pun saya selalu berperan supaya bagaimana saya bisa menolong apa yang saya bisa tolong, bagaimana saya mau mengajar orang untuk mereka mengerti firman Tuhan. Dan saya selalu beranggapan setiap orang itu punya nilai di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa nilai jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, konsep ini membuat saya harus selalu melihat tiap jiwa itu perlu dilayani dengan baik. Apakah pelayanan itu bersifat spiritual, apakah pelayanan itu bersifat diakonal dalam arti kata kebutuhan materinya, kebutuhan fisik. Nah, sebab itu saya mengajak semua orang yang punya kemampuan. Dia punya kemampuan finansial, mari bantu pelayanan orang yang membutuhkan. Mereka yang punya kemampuan intelektual, mari bantu untuk meningkatkan pendidikan kepada anak-anak yang butuh sekali pendidikan. Mereka yang mampu melayani di bidang spiritual, mari adakan kunjungan pelayanan doa, dan juga memberikan penghiburan, kekuatan, nasihat kepada banyak orang. Ingat sekali lagi, hidup itu cuma satu kali. Dan kalau kita tinggalkan dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Sebab kalau kita sudah melakukan yang terbaik selama dalam dunia ini, maka kita akan berbahagia mendapatkan upah di akhirat nanti.